Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Gak cuma sehat secara fisik, moga-moga juga sehat secara mental. Karena saat pandemi COVID seperti ini, kesehatan mental itu juga hal yang penting diperhatikan, ya. Nah, bicara tentang lagi-lagi kesehatan mental, tapi kali ini adalah suami istri. Kalau saya bicara mengenai suami istri ini ya, kesehatan mentalnya perlu dijaga karena banyak banget pada saat mentalnya tidak dalam kondisi yang sehat. Apabila ada masalah kecil itu bisa ributnya ampun-ampunan, cekcok suami istri. Si istri bisa punya asumsi berbagai macam terhadap si suami. Suami juga karena di pressure terus menerus, akhirnya kan emosinya nggak terkendali lagi. Banyak hal yang terjadi, percekcokan ini, apalagi pada saat pandemi COVID ya. Jadi itu makin menstimulasi. Udah harus menghadapi COVID di luar, harus bekerja dengan kondisi COVID, ditambah lagi tuntutan dari istri, tuntutan dari suami. Aduh, ini jadi nggak stabil di rumah tangga. Aku sedih loh kalau kayak gini, karena banyak banget kasus-kasus ini yang tidak mampu akhirnya mengolah emosinya, akhirnya jadi berantakan keseluruhan. Kita lihat yuk beberapa pemberitaan berikut ini. Banyak banget kita dengar pemberitaan yang berdampak negatif ya, dipicu karena pertengkaran rumah tangga. Salah satunya adalah yang terjadi di Palangkaraya karena masalah rumah tangga sampai membakar satu kampung. Dan sekitar 30-an rumah loh teman-teman yang berbahan bakar kayu tersebut terbakar. Kejadian ini dipicu karena sang istri yang menuduh suaminya selingkuh. Tanpa pikir panjang, si istri membombardirkan suaminya dengan segala tuduhan. Suami pun naik pitam karena terus dituduh. Akhirnya suami emosinya memuncak dengan gelap mata. Ia mengambil bensin yang disiramkan ke atas kasur, lalu membakarnya menggunakan korek api. Api pun menjalar hingga ke seluruh kampung. Kejadian cekcok dari suami istri yang tadi saya contohkan itu bisa menyulut pada saat emosi yang tidak stabil. Dan dampaknya begitu merugikan karena akhirnya orang lain juga ikut dampak daripada keributan ini. Saat cekcok terjadi ada emosi, dalam hal ini perasaan negatif yang menyelimuti, kemarahan, kebencian, semua menjadi satu. Dan sampai bikin gelap mata karena ingin melepaskan perasaan negatif tersebut. Teman-teman ada yang pernah merasakan perasaan seperti itu enggak? Nah, sekarang mending kita fokus membahas mengenai apa itu emosi. Terus bagaimana sih cara mengelola emosi agar tidak terjadi seperti itu? Nah, kita akan membahas mengenai arti emosi itu sendiri. Emosi dapat diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal ini biasanya memiliki kaitan antara aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi, dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi adalah salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia. Hal ini dibarengi dengan dua aspek lainnya, yaitu daya pikir atau kognitif dan psikomotorik atau konatif. Emosi dikenal dengan aspek afektif yang merupakan penentuan sikap. Pada hakikatnya, emosi ini merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Emosi dibagi menjadi dua, emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Kalau kamu tahu teman-teman, sumber-sumber emosi itu ada berbagai macam loh. Sumber emosi dari kualitas tidur, kepribadian, suasana hari dalam seminggu, dan dalam sehari. Stres juga mempengaruhi emosi manusia, gender, usia, aktivitas sosial. Dan emosi secara keseluruhan digolongkan menjadi dua golongan, emosi positif dan negatif. Emosi positif seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Emosi negatif takut, sedih, marah, dan cemas. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu sudah menguasai pemahaman mengenai emosi? Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana sih mengelola emosi tersebut bagi
couples atau pasangan di rumah tangga. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan ya untuk mengelola emosi yang kamu rasakan di antara kedua belah pihak dari suami dan istri. Pertama adalah pelajari faktor pemicunya. Jadi pada saat kalian itu konflik, cari tahu deh, sebenarnya apa sih yang melandasi persoalan tersebut. Misalnya dari kasus tadi kan, suami istri cekcok karena ada perselingkuhan. Dari mana kamu bisa meyakini perselingkuhan tersebut? Apa dasarnya kamu menuduh? Karena kalau tidak ada fakta, orang dituduh terus, maka bisa memicu perasaan negatifnya. Oleh sebab itu nih, sebagai seorang istri, kamu tuh harus dapat dulu datanya, faktanya, baru bicara. Apakah kamu melihat sendiri suami kamu berselingkuh? Apakah kamu memiliki evidence dengan chattingannya dan lain-lain? Digali lebih banyak lagi, dan juga kalau sampai itu terjadi, harus ada introspeksi diri juga nih dari istri ya. Apa yang menyebabkan suami sampai berperilaku seperti itu? Apa yang harus diperbaiki dari seorang istri? Sama hal juga dengan suami. Kalau terjadi percekcokan nih, kira-kira apa sih persoalannya? Kenapa sampai istri marah-marah? Kenapa sampai istri tuh ngedumel? Kenapa sampai istri tuh mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu? Apa yang harus aku perbaiki dari sikapku? Mungkin ada hal-hal yang kamu belum perbaiki dari perilaku kamu, yang akhirnya ribut masalah itu aja. Nah, kalau terus-terusan seperti ini, kalian berdua tuh harus segera mendapatkan penanganan secara psikologis, yaitu ke psikolog pernikahan. Ya, ini penting banget. Yang kedua adalah awasi emosinya. Seperti apa sih? Jika Anda merasa ingin marah, coba tahan dulu, tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan tersebut tepat atau hanya menutupi ketakutan Anda. Hitunglah 1-10 secara perlahan untuk menenangkan pikiran sebelum berbicara dengan pasangan tentang hal yang membuat Anda marah. Jadi teman-teman, pada saat kamu mau marah dengan suami kamu, hitung 1-50. Sayang, aku mau bicara sama kamu sebentar. 1, 2, dalam hati nih. 4, 5, 6, 7. Atau sambil kamu memandang ke tempat yang lain, atau kamu keluar sambil memandang pemandangan yang indah, atau kamu di kamar mandi sambil kamu mandi. 3, 4, 5 sampai 50 ibu-ibu baru balik. Sayang, aku mau bicara sama kamu dong. Apa? Saya mau marah sama kamu. Oke, silahkan. Gitu loh. Bisa nggak ibu-ibu? Jangan langsung bam bombardir ya kan. Itu suaminya belum sempat memikirkan kata-kata udah bingung, akhirnya jadi terpancing emosinya, kejadian nauzubillah min zalik deh. Akhirnya bisa ngebakar kasur lah. Aduh, ini pasti istri sama berhari nuduhin. Lagi juga ngapain sih nuduh-nuduh kalau memang nggak ada evidence? Coba deh, kekepoan Anda nih tanpa alasan mendasar loh. Yang ketiga, melepaskan diri. Terkadang kemarahan Anda bisa disebabkan oleh alasan sepele, tetapi pikiran bawah sadar Anda membuat Anda berperilaku dengan cara tertentu. Ketika ini terjadi, cobalah melepaskan diri dari situasi, pikiran, dan bertindak. Melepaskan diri ini artinya apa sih teman-teman? Artinya coba bayangkan tempat yang berada di posisi itu. Misalnya, oke, kamu pernah bahagia dalam kondisi seperti apa sih? Yuk kita langsung menuju ke sana. Dalam hitungan 3 ke 1 Anda berada di sebuah tempat di mana Anda merasa begitu bahagia. 3, tarik nafas yang dalam, lepaskan. 2, makin mendekati, lepaskan. 1, mendekati tempat kebahagiaan yang pernah Anda rasakan. Oke, nah sekarang lihat sekelilingnya bahagia sekali. Rasakan bahagianya, terus perkuat rasa bahagianya. Bagus sekali kamu lihat sekelilingnya dengan perasaan, dengan pemikiran kamu dan mata batin kamu. Luar biasa bahagianya. Gimana? Kamu masih marah nggak? Nggak kan? Nah, sesimpel itu kamu men-switching pemikiran kamu ke tempat bahagia kamu, hanya memainkan perasaan. Gitu loh ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Yang keempat adalah menulis jurnal emosi kamu. Setelah kamu mengenali, kamu tulis, pagi jam sekian saya marah. Setiap kamu merasa di ambang impulsif. Impulsif itu apa sih? Ambang ingin melakukan sesuatu tanpa memikirkan banyak hal, spontan, dadakan. Kamu tulis jurnalnya. Kamu ambil buku, tulis, hari ini saya marah karena A, B, C, D, E, F, G. Kamu punya jurnal emosi kamu. Hanya fokus untuk jurnal emosi kamu. Nah, yang kelima, apa yang harus dilakukan? Konsultasi dengan terapis, teman-teman. Jadi ini adalah solusinya. Kalau kamu tidak bisa menghandle dengan teknik 1, 2, 3, 4,
Udah semuanya udah, maka langsung ke 5. Yang kelima adalah klik langsung ke Instagramnya Poppy Psikolog, dan ada admin di sana. Daftarkan diri kamu untuk mendapatkan layanan konseling secara online dengan para terapis dan para psikolog di sana. Oke? Jadi kamu jangan menahan perasaan kamu yang tadi impulsif, marah, yang tidak stabil, atau pasangan kamu yang seperti itu. Segera kamu bisa mendaftarkan untuk mendapatkan layanan secara profesional, konsultasi psikologis, dan juga konsultasi pernikahan. Emosi itu adalah perasaan. Nah, bagaimana kamu mengenal perasaan kamu? Nah, oleh sebab itu pada saat kamu emosi, kamu kenali apa yang saya rasakan: marah, kesel, benci, sakit hati, apapun perasaan kamu menghitungnya. Ini perasaan ini dapat dari mana ya? Kenapa saya merasakan perasaan ini? Oke, kalau perasaannya masih ada, terus kamu hitung lagi sampai 50. Begitu masih ada, kamu coba untuk melepaskannya. Setelah melepaskan, kamu buka mata, kamu cek masih emosi enggak. Kalau memang masih emosi, kamu segera bertemu dengan sumbernya, misal suami atau misal sahabat kamu, teman kamu. Kamu nyatakan dengan perasaan kamu yang tenang perasaan-perasaan tersebut. Saya kecewa sama kamu, saya marah sama kamu. Kalau sudah kamu lakukan hal tersebut dan bisa menunda untuk kamu komunikasi dengan baik, kamu sudah berhasil memanage your emotion. Wow, luar biasa, Anda sudah sukses. Tapi kalau belum, pengen langsung marah, pengen langsung melakukan tindakan secara impulsif, hubungin ke Poppy Psikolog. Oke? Jangan sungkan untuk bertemu dengan psikolog, karena it's okay if you are not okay. It's okay. Karena setiap manusia pasti ada emosi, pasti ada tersulut. Jadi nggak apa-apa, kamu boleh ketemu psikolog, kamu boleh, dan tidak selalu bertemu psikolog itu mengalami gangguan jiwa. Tidak, tapi kamu butuh orang expert secara profesional yang disumpah jabatan untuk bisa membantu kamu melewati masa-masa kritisnya kamu atau krisisnya kamu. Demikian dari saya. Silahkan kamu sharing kalau kamu punya pengalaman-pengalaman yang berkaitan sama emosi di bawah ini. Siapa tahu dengan kamu sharing, perasaan kamu jauh lebih baik dan teman-teman bisa saling memberikan support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online, tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.